Anda masih bersama kami dan Saku, Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan kita berharap jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memantapkan keyakinan kita bahwa kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jauh dari Allah maka bersiaplah diturunkan bencana kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rina. Ibu Rina akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan sekali materi yang disampaikan. Berarti kita menghindari daripada azab dari Allah. Yang jelas kita harus ingat akan peringatan dari Allah. Baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Tetapi untuk menyadarkan manusia untuk ingat kepada Allah agar tidak terjadi azab dan yang menimpa kita semua ini, bagaimana caranya supaya bisa mereka sadar, karena yang sadar itu baru sedikit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini menarik Kiai, insaf berjamaah intinya Kiai. Ini curhat apa gimana nih? Curhat ya. Curhat tetap dijawab Ya, Kiai. curhat yang mewakili isi hati saya juga. Ya, kita tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena memang juga Allah ingatkan juga memang afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Emang diberikan peringatan dalam Al-Qur'an, inti jangan kelewat aman. Itu bencana bisa datang kapan aja. Maka TV One dalam hal ini Damai Indonesiaku ikut ambil serta supaya menolak segala bencana dengan kajian-kajian ini. Maka kita punya sesuatu yang kemudian disebut dengan doa. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang bagaimana dengan mereka yang mempunyai pemimpin yang zalim, maka kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, kuatkan doamu kepada Allah. Karena di antara ujian yang dirasakan oleh seseorang adalah ketika engkau mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Kita tidak sedang berbicara satu negeri, kita sedang berbicara bagaimana ini berlaku pada semua negeri. Bila engkau mendapati ketidakadilan, kezaliman, maka lihat bagaimana pemuda-pemuda Kahfi yang dia tetap eksis dan dalam penjagaan Allah ketika berkata tidak kepada ketidakadilan dan kezaliman. Maka majelis ini menjadi sebuah sebab rintihan kita kepada Allah supaya Allah terus sayangi pemimpin-pemimpin kita. Biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah kita pilih. Maka kita jangan lepas tangan, kita harus dampingi mereka dengan sholat malam kita, dengan zikir kita. Karena hati siapapun manusia dalam genggaman Allah, dia yang dengan mudah akan membolak-balikannya. Tetap semangat. Damai Indonesiaku akan selalu menghadirkan kedamaian dan optimis karena kita tidak sendiri. Kita ambil contoh di sebuah negeri ketika para ulama ini terpecah menjadi dua belah begitu. Ada yang pro kepada pemimpinnya, ada yang juga kepada umatnya. Tapi di lain sisi orang awam yang tidak terlalu banyak pengetahuannya kan sulit untuk menentukan siapa yang harus diikuti dalam kondisi seperti ini, Kiai. Ya, Imam Ghazali membagi dua tipe ulama, ulama dunia, ulama akhirat. Tetapi saya tidak kemudian sepakat bahwa ketika ada ulama yang pro pemerintah, kemudian tidak pro pemerintah, kemudian dikonfrontir. Karena kita tidak bisa mengklaim mereka orang-orang yang bersama pemerintahan, kemudian mereka tidak di jalan Allah. Justru kita berterima kasih karena ada mereka yang boleh jadi mengingatkan. Dan kepada masyarakat bagaimana kemudian menilainya. Lihat saja bagaimana dengan amaliyah mereka. Bila mereka kemudian santun dalam bertutur, mereka peduli, suka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Siapapun mereka, maka definisi orang yang alim adalah al-alimu man amila bi'ilmihi. Orang yang alim adalah orang yang mempraktekkan ilmu yang dia kuasain. Kalau dia diam kepada kemungkaran, cukup itu sebagai sebuah bukti, itu bukan ulama yang engkau harus ikuti. Tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pernah ragu.
Karena disitulah engkau akan mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan.